Oke, halo semua. Jadi, saya Ibnu Aziz, ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal salah satu tools OSINT, yaitu em, Sherlock ya. Nah, jadi akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama saya ingin menjadi admin dulu. Ini sudah usul. Masukkan passwordnya, lalu kita update dulu sebentar ya. Oke, jadi sambil menunggu update, saya ingin menjelaskan kenapa uh, Sherlock ini lebih unggul daripada Google, kan sama-sama mesin mencari itu. Nah, yang pertama itu karena kecepatannya ya. Jadi 1 detik itu dia bisa membuka 300 situs. Nah, itu juga cukup cepat. Lalu yang kedua, dia tidak mengambil sampah. Nah, maksud sampah itu gimana? Kalau misal nih saya cari Nadiem Makarim. Nah, yang keluar itu kemungkinan bakal ada iklan Gojek ya, tahu lah Nadiem Makarim kan pendiri Gojek ya. Lalu yang kedua, tag. Nah, sampah tag maksudnya itu kalau misalkan ada website atau forum berita memberitakan tentang Gojek, kemungkinan besar Nadiem bakal di tag. Nah, forum itu yang juga bakal keluar jika kita mencari Nadiem Makarim di Google. Itu juga disebut sampah dalam pencarian. Nah, lalu yang ketiga, kelebihannya itu tidak terikat CEO. CEO itu apa? Bukan CEO owner ya, tapi CEO Search Engine Optimization. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari nih nama kawan saya, misal Mahal ini Anggra ini. Nah, yang keluar di Google itu kemungkinan besar Mahal ini artis, bukan Mahal ini Anggra ini kawan saya. Itu yang disebut dengan CEO. Jadi yang paling viral bakal keluar. Sama kayak di Google. Tapi kalau misalkan di Sherlock, dia bakal tertuju ke username yang kita cari. Mahali Andra ini ya situs apa aja yang pernah dikunjungi atau pernah menjadi jejak digital oleh seorang Mahalini Anggraini. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu dia uh, masalah privacy. Nah, kenapa lebih aman? Karena kalau dibandingkan dengan Google, Google itu dia menyimpan history atau riwayat ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Sherlock, dia menyimpannya di directory. Jadi, maksudnya directory internal ya. Jadi, kalau misalnya kita carinya di Google, dia bakal muncul, misalnya kita cari mantan. Nah, kemudian kawan kita lihat tuh, wah nyari mantan, galau lu ya, atau gamon lu ya. Nah, kalau misalnya kita cari searching lagi, maksudnya menggunakan Sherlock mau mencari siapapun namanya, dia tidak akan terekam jejaknya. Dan kalau misalkan terekam, kemungkinan hanya ada di internal kita saja, di internal laptop kita, seperti itu. Oke, ini sepertinya cukup lama ya, 53 MB ya, cukup lama. Langsung aja. Oke, ini bentar lagi, coba dulu ya. Sebenarnya saya udah download sih, cuman ya untuk tutorial bagaimana tahapannya aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang warning sudah terdownload, abaikan aja, langsung aja ke uh, tahapannya seperti itu. Nah, untuk link downloadnya ada di sini ya. Nih, kalian buka aja nanti Sherlock Project GitHub. Nah, ntar kalau keluar seperti ini. Nah, setelah keluar, langsung salin linknya. Nah, kalau sudah kita salin,
Kalau sudah kita salin, kembali ke tadi ya. Nah, ini udah diupdate. Untuk mendownloadnya kita menggunakan git clone, dan ini link yang sudah saya paste tadi, tinggal kalian paste saja. Nah, ini udah eksis ya, atau sudah tersedia. Setelah ini kita ini lagi kita cek dulu ya. Nah, ini udah tersedia, oke. Jadi udah di-download. Langsung aja kita cd serlock. Nah, udah pindah ke file serlock, folder serlock. Nah, tapi sebelumnya kita kalau ingin mendownload atau menginstal gitu, menginstal serlock ini, kita membutuhkan pipx. Install pipx. Nah, ini karena udah already exist di new version, langsung aja setelah sudo apt install pipx, install pipx serlock project. Ini juga already terinstall ya. Setelah ini, oh ini belum, patch-nya belum di ini, kita install patch dulu. Oh ya, ini juga udah ya. Oke, udah. Oke, langsung aja serlock help. Ini untuk mengetahui komen apa aja yang bisa kita gunakan untuk serlock itu sendiri. Nah, ini udah siap ya, tinggal kita gunakan saja serlock. Saya kita mau mencari ini ya, siapa, misal Anies Baswedan misalnya. Dia nggak bisa pakai spasi ya, lupa. Nah, Anies Baswedan. Nah, perkiraan untuk mendapatkan semua link itu butuh beberapa menit. Nah, seperti itu. Nah, di Discord juga nih punya Pak Anies. Kita bisa buka ya, langsung buka dari sini aja. Ini beliau main Roblox ini. Oh, ada Discord juga ada juga. Atau punya grup buzzer ya, atau gimana? Oke, kita tunggu sebentar ya, alamat laptopnya. Duh, harus login dulu, aduh. Ya, kurang lebih ini salah satu jejak digital punya Pak Anies ya, Discordnya. Dan coba lagi deh. Misal ada GitHub udah. Oh, GitHub gimana? Kaskus ada juga, coba GitHub ya. Oh, ini ada Roblox kan? Beliau main Roblox, sudah saya tebak. Oh, ada YouTube juga. Coba deh YouTube deh.
Oke, udah buka sambil nunggu ya. Saya ingin menjelaskan juga kenapa saya ingin menjelaskan studi kasus biasa kita menggunakan Sherlock itu kapan aja dan bagaimana. Misalnya, yang pertama tuh ada hacker yang udah meretas sistem kita atau laptop kita dan dia meninggalkan jejak tuh, kayak misalkan username-nya. Nah, kita bisa ambil username dia dan menggunakan Sherlock ini untuk mencari tahu jejak apa, situs apa aja yang udah pernah dibuat atau dikunjungi. Nah, itu juga bisa menjadi salah sebuah information gathering juga ya. Dan lalu studi kasus kedua, mungkin kalian ingin memeriksa track record punya misal karyawan. Nah, karyawan kalian, kalian mau calon karyawan ya maksudnya. Mau menerima karyawan nih gimana nih statusnya sebelumnya, apakah dia jadi orang baik aja, pembaik atau penjahat, kan siapa tahu. Jadi kalian bisa tahu dari jejak digitalnya beliau gitu menggunakan ini Sherlock. Lalu mungkin kalian ingin mengetahui masa lalu mantan kalian gitu kan, menggunakan situs ini bisa juga seperti itu. Jadi itu studi kasus yang biasa digunakan, eh, biasa menggunakan Sherlock untuk menyelesaikannya seperti itu. Lalu ini internet saya lemot sekali ini. Ya seperti itu aja ya. Kalau kalian punya laptop yang lebih cepat mungkin lebih enak ya, karena lemot laptop saya. Jadi ya segitu saja untuk penjelasan saya tentang Sherlock. Sekian dan terima kasih.